Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah komputer aplikasi perkantoran lanjutan. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan formula di Microsoft Excel. Fungsi adalah suatu fasilitas dalam hal perhitungan yang digunakan untuk melakukan perhitungan finansial, statistik, analisa logik, pengambilan keputusan, memanipulasi teks, dan sebagainya. Kemudian Excel juga menyediakan lebih dari 200 fungsi bawaannya yang dapat digunakan pada berbagai aplikasi perhitungan yang berhubungan dengan bidang teknis, bisnis, pengetahuan alam, dan sebagainya. Dalam penulisan suatu fungsi atau formula, maka akan dipisahkan dengan menggunakan titik koma. Jika settingan komputer dengan menggunakan bahasa Indonesia dan tanda koma setting komputer dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa komputernya bahasa Indonesia menggunakan titik koma, atau untuk bahasa Inggris menggunakan koma saja. Baik, kita akan praktekkan satu persatu fungsi apa saja yang ada di Microsoft Excel. Yang pertama, fungsi dari concatenate. Kita praktekkan di Microsoft Excel. Nah, concatenate ini adalah fungsi untuk menggabungkan beberapa teks atau sel menjadi satu kesatuan teks. Kita praktekkan, ketik ASM, kemudian di sel berikutnya di D3 itu insulindo ya. Kemudian kita operasikan di sel E3. Kita ketik rumus fungsinya concatenate, kemudian ke ASM itu di C3 titik koma, kemudian ke D3, kemudian enter. Nah, ini menggabungkan teks yang ada di C3 sama D3. Oke, selain memakai rumus, kita juga bisa dari formula atas ya. Ini secara otomatis kita isi teks. Nah, kemudian ada fungsi di bawah itu ada concatenate. Kemudian kita pilih. Nah, ini teksnya kita pilih ke arahkan kemana. Ya, kemudian yang bawahnya ke D3. Kemudian kita oke. Nah, ini adalah fungsi otomatis di formula, tidak menggunakan ketik formula, tetapi langsung dari menu ya. Oke, kemudian yang kedua, kita pahami tentang fungsi lab. Fungsi lab ini digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari suatu teks atau sel, dimulai dari sebelah kiri. Nah, kita copy, misalkan contoh insulindo, kita ketik lab, kemudian arahkan ke D6. Nah, titik koma, kemudian berapa huruf yang kita akan ambil dari sel di D6, misalkan INS. Nah, kita ketik 3. Nah, INS itu ya. Jadi tergantung berapa huruf yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga, kita ada rumus atau fungsi dari right.
atau mengambil data dari sebelah kanan. Kita copy saja Insulindo, kemudian kita ketikkan reg, kemudian arahkan ke D8. Dari sebelah kanan kita ambil 3. Kemudian yang keempat ada fungsi len. Ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter dari suatu teks atau sel. Misalkan kita akan hitung ASM Insulindo, ini ada berapa jumlah hurufnya. Ketik len sama dengan ke D10 ya. Ini ada 13 karakter. Kemudian yang kelima, ini ada lower. Ini mengubah string atau huruf tadinya huruf kecil menjadi tadinya huruf besar menjadi huruf kecil, jadi lower. Misalkan ini ada ASM Insulindo, kita copy, kemudian kita ketik lower ke D12. Nah, ini ASM Insulindo menjadi huruf kecil. Kemudian yang keenam ada upper ya. Ada upper. Ini kebalikannya. Jadi merubah huruf kecil menjadi huruf besar. Kemudian yang ketujuh ada fungsi mid. Ini digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dimulai dari huruf ke N dari suatu teks atau sel. Nah, misalkan kita akan mengambil berapa huruf yang kita tentukan sampai huruf ke berapa. Ya, contohnya kita copy saja Insulindo, kita ketik mid, kemudian masuk ke D15, kemudian kita hitung nih dari mulai mana. Misalkan mulai dari S itu ada 3 ya, dari kiri itu huruf ketiga, berarti 3. Kita ambil berapa huruf ke depannya, 1, 2, 3, ada 6. Nah, ini kurang 1 ya, harusnya 7. Nah, ini caranya ya. Kemudian yang ke-8 kita ada fungsi dari wrap. Wrap ini digunakan untuk mencetak suatu karakter beberapa kali sesuai dengan kebutuhan. Artinya looping atau pengulangan kata atau huruf yang ada di sel tertentu.
Misalkan Insulindo kita bikin wrap. Sorry, salah ya, ini harusnya wrap bukan replace ya, wrap. Kemudian masukkan sel yang dituju, yaitu D17. Kemudian berapa jumlah yang akan kita ulang. Oke, demikian ada fungsi, ada 8 fungsi yang kita pelajari hari ini. Kita akan membuat latihannya, silahkan kerjakan di rumah ya, nanti dikirim ke email saya, Excelnya hasilnya ya. Terima kasih, silahkan disimak untuk latihannya.